Dianggap parasit keluarga. Bab 62. Males, Aku capek. Dari lahiran kurang tidur. Mau mandi dulu sudah bau tak ai pesing gini. Mas David, itu kamu saja yang siapin mandiaannya. Cepat mas, mumpung ada yang mau mandiin. Teriak Jihan dari depan pintu kamar mandi dan keberadaannya ada di dapur. Saking kerasnya, Sofia sengaja membawa sang bayi keluar dari area dapur. Ia menghampiri Calandra dan meminta David yang masih di sana untuk menyiapkan air mandinya. Rezekimu, Mas. Dulu kamu punya aku yang serba bisa, enggak kamu terima bahkan sekadar anggap. Yang kamu suka yang kayak Jihan, kan? Yang apa-apa serba wajib diurus. Sudah sana siapin air mandinya, kamu yang mau begini. Ujar Sofia sengaja menyindir. Ya enggak gitu, Sof. Keluh David. Enggak gitu apaan, tai iya. Ucap Sofia yang kemudian mendekatkan anak Jihan dengan Daim. David mendengkus kesal, dan segera ke dapur untuk merebus air. Dapur yang juga masih sangat asing baginya karena biar bagaimanapun, ini kali pertamanya ia di sana. Tak seperti biasanya, di rumah Jihan sudah tidak ada yang bantu-bantu lagi dan semacam stok makanan pun juga tidak ada. Pantas Jihan sesetres sekarang. Nyatanya melahirkan tanpa dampingan sekaligus bantuan orang tuanya, benar-benar menyiksa seorang Jihan. Aslinya anaknya anteng. Cukup ditaruh dada emban timang saja sudah tidur lagi itu, ucap Calandra. Sofia mengangguk-angguk. Nih bayi kayaknya sudah stres dari di dalam kandungan gara-gara mamaknya sudah enggak jelas dari awal. Kasihan sumpah, nih bayi yang paling jadi korban sih menurutku. Mau bagaimana lagi? Ya semoga saja Jihan cepat dapat hidayah, ucap Calandra yang juga ikut bingung jika harus memikirkan nasib bayi Jihan. Gimana, Mas? Mau dedek juga? Besok, ya, Mama Papa bikinin. Lanjut Calandra lirih dan sangat bersemangat. Sofia langsung tersipu sambil menggeleng geli mendengarnya. Namun, tampaknya Daim memang tertarik kepada bayi. Kedua tangan Daim tak hentinya berusaha meraih wajah bayi Jihan. Kayaknya ini anak cemburu deh, yang, kamu gendong anaknya Jihan, tegur Calandra. Wah, Mamas cemburu. Terancam enggak langsung dikasih adik kalau gini caranya, ucap Sofia sambil menatap Daim, tapi langsung membuat seorang Calandra tertawa ngenes. Aku khawatir ke anaknya Jihan, loh, Mas. Saking enggak niatnya, selain urusnya asal-asalan, sampai sekarang tuh anak juga belum dikasih nama. Ucap Sofia tak lama setelah mereka masuk ke dalam mobil. Itu akan menjadi urusan David. Percaya deh. Jihan akan melimpahkan semuanya termasuk urusan mengurus bayinya, kepada David, balas Calandra dengan santainya sambil mengemudi. Di depan gerbang sana, ada David yang selama 3 jam kebersamaan mereka, tetap gagal mengajak Daim berkomunikasi. Daim sama sekali tidak mau ikut kepada David, apalagi David juga tipikal diam yang sangat jarang bicara. Dan seperti yang Calandra yakini, masuk ke dalam rumah, David yang sebelumnya sempat membantu menyiapkan popok dan juga pakaian bayi, sudah langsung mendapat tugas pokok dari sang istri. Kamu masak dulu karena aku lapar, Mas. Abis itu, tinggal beres bener rumah. Tapi ngerjainnya sambil jaga nih bayi, ya. Bayinya anteng, kok. Nangis cukup dibikinin sufor. Ucap Jihan sambil melangkah menuju kamar tamu. Kamu bilang aku suruh langsung cari kerja.
Kok kamu malah minta aku buat kerjain semua pekerjaan rumah? Tanya David masih berusaha sabar. Iya. Mas harus langsung cari kerja biar kita ada pemasukan. Syukur-syukur bisa beli baju baru juga buat kondangan terus ketemu Denny Caknan di nikahan si jandesmu. Ucap Jihan yang kemudian berkata, namun sebelum kerja, Mas beresin semuanya dulu. Tolonglah, jadi bapak rumah tangga teladan. Kan selama mau setengah tahun ini, Mas sudah nganggur di penjara. David menghela napas lemas. Memangnya kamu mau ngapain, kok malah semuanya aku yang urus? Jihan yang sudah masuk kamar tamu di sebelah David berdiri berkata, ya mau tidur, Mas. Ngantuk, capek. Mas enggak ngerasain sih, jadi ibu baru rasanya enggak jelas banget. Sudah, ya. Nanti kalau masakannya sudah matang, tolong bangunin aku. Biar aku makan dulu soalnya lapar banget. Tanpa kembali menunggu tanggapan David, Jihan buru-buru menutup sekaligus mengunci pintu kamar tamunya. David yang ditinggal hanya bisa menghela napas sambil beristighfar. Han, sudahlah, Mas. Daripada kamu urusin keluarga kamu yang enggak jelas, kamu kan lebih diutamakan memuliakan anak dan istri. Nanti kamu dapat pahala, kok. Seru Jihan dari dalam kamar. Kali ini David mendengkus. Kalau sudah begini, beneran mirip mamahnya. Lirihnya benar-benar kesal selain ia yang juga mulai merasa malas berurusan dengan Jihan. Sementara itu, di tempat berbeda, Sofia tengah dibuat terpesona pada calon tempat resepsinya. Semuanya tampak indah dengan nuansa putih, pink, dan juga biru muda. Termasuk bunga-bunga segar yang tampak dipersiapkan untuk dekorasi dan membuat suasana di sana mirip taman. Tentu kenyataan tersebut sangat wah bagi seorang Sofia karena walau hanya di mimpi, Sofia belum pernah berpikir akan mengalaminya. Karenanya, ia cenderung diam mengikuti setiap tuntunan Kalandra. Sofia hanya akan membalas setiap sapaan dengan senyum, anggukan, atau menggeleng. Dalam kebersamaan pengecekan lokasi resepsi, Kalandra sibuk menanyakan segala sesuatunya kepada pihak hotel maupun para tukang dekornya. Ini bagus banget. Banyak kaca juga jadinya makin glamor, batin Sofia kikuk. Ketika akan meninggalkan hotel menuju tempat parkir depan selaku keberadaan mobilnya, Kalandra tak sengaja bertemu dengan Ibu Elia, selaku salah satu klien besar perusahaan Kalandra bernaung. Selain berdomisi di Jakarta, ternyata kedatangan Ibu Elia ke sana untuk kondangan kepada mereka besoknya. Masalahnya, yang wanita cantik itu gandeng bukan Tuan Maheza sang suami, melainkan laki-laki lain. Laki-laki lain yang juga membuat tubuh Sofia memanas sekaligus gemetaran hebat. Kenalin, ini sepupu saya, ucap Ibu Elia setelah sebelumnya agak kikuk dan buru-buru mengakhiri gandengan tangannya terhadap si pria yang baru saja ia kenalkan sebagai sepupu kepada Sofia dan Kalandra. Sepupu, kok mesra gitu? Batin Sofia yang kemudian menurunkan masker putihnya. Ia lebih dulu menyalami tangan si pria sepupu Ibu Elia, walau sang suami nyaris melakukannya. Aku batu tahu kalau Mas Tommy suaminya Mbak Resti, sepupunya klien penting calon suami aku. Tegas Sofia yang sampai mengeratkan salamannya hingga pria bernama Tommy yang dikenalkan sebagai sepupu Elia tadi, meringis kesakitan. Elia ketar-ketir, gelisah melihat tanggapan Sofia kepada Tommy. Cara Sofia menatap Tommy termasuk dalam menyalaminya, terlihat jelas jika wanita itu emosi. Aku jadi curiga,
jangan-jangan, yang kemarin mesra-mesraan sama Tommy di Pangandaran, masih Ibu Elia. Asli sih, aku yakin. Namun masa iya, istri bos doyan supir? Oke Mas Tommy emang ganteng dan kelihatan banget jaga penampilan apalagi necis glowing gini. Masalahnya, tega bener si Mas Tommy padahal Resti lagi hamil anak kedua mereka dan bulan depan pun mereka bakalan mudik. Nah terus, ini si Ibu Elia juga lagi hamil. Jangan-jangan ini malah anaknya Tommy juga. Kalau sampai iya, nih orang beneran pasangan CELENGG. Batin Sofia mengakhiri salamannya. Wajah glowing Tommy sudah langsung merah padam. Kalian saling kenal? Tanya Ibu Elia. Lain dengan Kalandra yang sengaja tak berkomentar karena melihat dari sikap Sofia, Kalandra yakin memang si Tommy ini tidak beres. Ditambah tadi keduanya bergandengan mesra dan interaksinya juga intens layaknya ketika Kalandra sedang ingin dimanja oleh Sofia. Ya tentu. Istri Mas Tommy kan asli orang sini. Siapa sih yang enggak kenal Mbak Resti? Wanita cantik, baik hati, dan juga sangat menjaga hubungannya dan suami. Sekarang Mbak Restu hamil anak kedua dan kayaknya seumuran hamilnya ibu. Kemarin sih sempat bilang telepon gitu, bulan depan mau mudik. Sudah pesan beberapa makanan juga buat dibawa liburan ke Pangandaran. Sofia bertutur cepat sekaligus tegas. Tentu sengaja menyindir pasangan yang tengah dihadapi dan tampaknya baru akan masuk ke hotel. Ia akan menggelar resepsi besoknya. Bentar. Kalau Mas Tommy sepupunya Ibu Elia yang sesukses ini, kenapa Mas jadi sopir pribadi suaminya beliau? Kalau enggak salah, bos Mas namanya Tuan Maheza. Berarti Mas malah sopirnya Ibu Elia karena tadi calon suami saya bilang, Ibu Elia ini istrinya Tuan Maheza. Guna mengurangi ketegangan di sana, Sofia yang bisa melihat ketidaknyamanan dari seorang Elia si nyonya besar maupun Tommy si sopir necis, sengaja tersenyum dan bersikap seramah mungkin. Ini memangnya Pak Maheza enggak ikut, Bu Elia? Sergah Kalandra sengaja angkat suara. Apalagi jika melihat interaksi mesra Elia dan Tommy sebelumnya, ia tak hanya curiga, tapi juga jijik. Setelah sempat gagap, Ibu Elia menjelaskan, dirinya hanya datang bersama sang sepupu yang memang merupakan sopir pribadinya. Alasan tersebut pula yang membuat hubungannya dan Tommy sangat dekat. Kok aku ragu mereka memang ada hubungan suka sama suka, sekaligus mau sama mau, yah, Mas. Itu kemarin pasti Ibu Elia juga yang bareng Tommy di Pangandaran, Mas. Keluh Sofia setelah ia duduk di tempat duduk penumpang sebelah tempat duduk Kalandra yang akrab langsung menyetir. Zaman sekarang zaman edian. Gemblung kabeh. Kok bisa ya, Ibu Elia main-main sama sopir, padahal suaminya ini bukan orang sembarangan. Tanggap Kalandra. Si Tuan Maheza ini kaya banget ya, Mas. Banget, Yang. Dia punya beberapa resto, villa dan penginapan lainnya. Aku pernah urus kasusnya jadi banyak sedikitnya aku tahu, jelas Kalandra. Oh. Mungkin si Ibu Elia ini kena sindrom semacam haus belayaan. Ih, amit-amit. Balas Sofia yang juga menjadi bergidik. Kalandra yang sudah mengemudikan mobilnya menahan senyum sambil menatap Sofia. Ia mulai meninggalkan tempat parkir. Dia bukan satu-satunya istri si Yang. Hah? Maksudnya gimana, Mas? Dia istri muda. Istri pertama Tuan Maheza, Ibu Cinta, beliau semacam koma dan andai pun sadar,
mirip orang lumpuh enggak bisa ngapa-ngapain. Wah, jangan-jangan ada yang sengaja bikin gitu, Mas. Itu jangan-jangan malah si Elia yang bikin. Sofia sangat yakin meski tudingannya itu terbilang keji. Namun nantinya, di novel Resti, arwah Resti yang terbunuh akan menempati tubuh ibu cinta. Malam menjelang hari pernikahan, baik Kalandra apalagi Sofia, malah tidak bisa tidur. Keduanya kompak keluar dari kamar walau tidak janjian. Malahan setelah salat malam bersama, Sofia membuat kopi hitam untuk mereka. Mereka mengobrol banyak hal termasuk hubungan Resti dan Tommy yang sengaja mereka kawal diam-diam. Setelah kopi hitam habis, Sofia sengaja membuat salad buah karena Kalandra kelaparan, tapi pria itu sedang malas makan nasi. Azan subuh berkumandang tak lama setelah Sofia selesai mandi. Kemudian wanita itu membukakan pintu untuk rombongan periasnya yang datang. Art yang malam ini tidur di rumah untuk bantu-bantu lebih awal, langsung membimbing rombongan perias masuk, termasuk itu menyiapkan makanan dan camilannya. Sedangkan Sofia pamit untuk salat subuh bersama Kalandra berikut kedua orang tua pria itu lebih dulu. Beres salat subuh berjamaah, Sofia langsung menjalani rias bersama Ibu Kalsum. Keduanya dirias bersebelahan oleh perias yang berbeda. Kalandra dan Pasana dijatah memomong Daim yang kebetulan baru bangun. Daim langsung kebingungan ketika sang mamah dirias dan di sana pun banyak orang. Kalandra memandikan Daim sendiri, tapi ketika Widi dan keluarga Sofia datang, Widi yang mengambil alih. Ibu Rusmini yang bertugas memomong anak Widi yang masih kecil karena biar bagaimanapun, Kalandra juga wajib bersiap-siap. Namun setelah Kalandra siap dan sampai memakai pakaian pengantin, Daim yang sampai memakai beskap sekaligus belangkon kembali ikut Kalandra. Tak beda dengan Sofia dan Ibu Kalsum yang sudah langsung membuat sangat pangling setelah menjalani rias, para wanita dari keluarga Sofia juga menjalani rias, termasuk itu Herni, istri kakak Sofia.